Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Bonarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Penyidik Polda Metro Jaya harus bekerja keras ini setelah berkas perkara trio RRT, yakni Roy, Suryo, Rismon, dan juga Dr. Tiva dikembalikan kejaksaan untuk dilengkapi. Atau ini dikenal dengan istilahnya P19. Penyidik Polda Metro Jaya hari Rabu 11 Februari itu sebagai bagian melengkapi berkas perkara tadi itu kembali memeriksa mantan Presiden Joko Widodo di Polres Surakarta. Yakub Hasibuan, pengacara Jokowi kepada wartawan menjelaskan kliennya diperiksa selama 2,5 jam dan menjawab 10 pertanyaan. Materi yang didalami oleh penyidik itu terkait proses perkuliahan di UGM. Selain memeriksa Joko Widodo, penyidik juga itu memeriksa sejumlah saksi yang diajukan oleh tersangka. Hari ini penyidik memeriksa mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin, dan budayawan yang juga pernah menjadi Direktur Utama Kantor Berita Antara Muhammad Sobari. Dan hari Rabu kemarin penyidik Polda Metro Jaya juga memeriksa Dr. Bonatua Silalahi, ini seorang pengamat kebijakan publik yang sudah mendapatkan secara resmi salinan ijazah Jokowi yang digunakan untuk maju Pilpres pada 2014 dan 2019. Sebelum berkas perkara dikembalikan, penyidik itu juga memeriksa sejumlah saksi ahli yang diajukan oleh tersangka, antara lain adalah Rocky Gerung. Pasti Anda bertanya-tanya, loh, sudah dilimpahkan kok masih ada pemeriksaan saksi ahli ya? Ini yang memang waktu itu jadi tanda tanya, karena pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi itu memang terkesan sangat tergesa-gesa. Ya, karena saksi ahli yang diajukan tersangka itu belum ada yang diperiksa, tapi sudah berkasnya sudah dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus dugaan ijazah Joko Widodo ini menjadi semakin menarik setelah pengamat kebijakan publik Dr. Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan ternyata salinan ijazah itu identik dengan kopi ijazah yang diunggah oleh kader PSI Dian Sandi Utama di akun X-nya beberapa waktu yang lalu. Yang ini kemudian diakui oleh Joko Widodo bahwa itu adalah memang benar ijazahnya seperti itu. Nah, unggahan kopi ijazah Jokowi itulah yang dijadikan dasar oleh Roy Suryo dan Rismon sebagai bahan penelitiannya, yang kemudian mereka berdua ini menyimpulkan ijazah Jokowi itu palsu. Kalau Roy Suryo menyebutnya 99,9% dan 11 ribu, kalau Rismon 11.000 triliun palsu. Ini yang kemudian menjadikan mereka itu bersama dengan Tifa sebagai tersangka. Ini dia dalam klaster kedua, karena dalam kasus yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya seperti saya review kembali, ada dua klaster yang kalau yang tadi klaster kedua Roy dan kawan-kawan, sementara klaster pertama itu ada 5 orang, asalnya ada 5 orang. Ini tim klaster tim pembela ulama dan aktivis yang terdiri dari Egy Sujana, ketuanya, wakil ketuanya Rizal Fadila, kemudian ada Kurnia Triroyani, ini bendaharanya, kemudian ada Damai Hari Lubis dan Rustam Effendi. Dan seperti kita tahu bahwa Egy dan Damai Hari Lubis itu kan sudah mendapatkan restoratif justice dari Jokowi, dan mereka kemudian bukan dibebaskan, ya dilepaskan, ditanggalkan status tersangkanya ya. Jadi tinggal sekarang ini klaster pertama ada 3 orang yang yakni Rizal Fadila Kurnia dan Rustam Effendi, dan kemudian yang 3 orang lainnya di klaster kedua, yakni trio RRT. Jadi ada 6 orang sekarang ya. Momen pengembalian berkas perkara oleh jaksa itu digunakan oleh pengacara trio RRT untuk menuntut kembali dilakukan uji forensik ya, ini oleh lapor independen. Karena kan mereka ini tidak bisa dijadikan tersangka sebelum ada kepastian ijazahnya itu eh, asli atau palsu. Karena soal aslinya itu sementara ini kan masih berdasarkan dari pernyataan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri ya. Brigjen Polisi Juandani waktu itu, yang sekarang sudah promosi menjadi Kapolda di Sulawesi Selatan dan bintangnya naik jadi bintang 2 ini ya, Irjen Pol, yang mereka menentukan bahwa itu asli itu dasarnya adalah uji yang dilakukan di Puslapfor milik Mabes Polri. Dan ini tentu saja mereka para tersangka sekarang ini nggak setuju, termasuk Egy tadinya juga menolak itu ya. Egy Sujana dan Namanya Hari Lubis menolak karena mereka menuntut dilakukan uji forensik secara independen.
Hal itu kembali disampaikan oleh salah satu pengacara dari para tersangka ini, yakni Ahmad Hosinuddin di Mapolda Metro Jaya hari Kamis, tanggal 12 Februari 2026. Berkaitan dengan bukti, ini yang paling penting untuk kami sikapi, bahwa bukti yang paling penting dalam kasus ini adalah bukti apa yang kita sebut sebagai bukti primary evidence, yakni ijazah pelapor saudara Joko Widodo, yang karena ijazah itu dideskripsikan sebagai ijazah yang palsu berdasarkan penelitian, maka kemudian klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Bu Kurnia, juga termasuk Bang Rizal Fadila dan juga Bang Rustam Effendi, itu dituduh telah melakukan fitnah dan pencemaran. Padahal sudah banyak tokoh-tokoh yang menyatakan sebelum dibuktikan bahwa ijazah itu asli atau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak bisa orang ditindak melakukan fitnah dan pencemaran karena menyebut sebuah dokumen ijazah berdasarkan penelitian itu palsu sebagai fitnah atau pencemaran. Karena itu harus ada ya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan ketetapan bahwa ijazah tersebut adalah sah berdasarkan putusan pengadilan, bukan berdasarkan tafsir penyidikan. Namun sebagaimana kita ketahui, sayang sekali kasus terkait dengan ijazah palsu 263 KUHP di Bareskrim Mabes Polri dihentikan, hanya disetarakan dengan Dumas, dan penyidik kemudian melakukan apa yang disebut dengan uji laboratorium forensik. Dan dalam konteks itulah, nah, untuk melengkapi bukti-bukti sebagaimana arahan dari jaksa dari DKI Jakarta, kami sudah mengirimkan dahulu kira-kira sebulan yang lalu permohonan agar dilakukan tes lab for independent atau tes laboratorium forensik independen. Artinya apa? Kami tidak mengesampingkan bukti yang sudah bisa dikumpulkan oleh penyidik, yakni bukti tes lab 4 dari Bareskrim Mabes Polri. Namun sekali lagi, karena ada petunjuk dari jaksa untuk melakukan pendalaman terhadap barang bukti, yang salah satu barang bukti paling penting adalah hasil tes uji laboratorium forensik, kami menafsirkan petunjuk jaksa itu adalah bahwa penyidik Polda Metro Jaya wajib menindaklanjuti permohonan kami untuk melakukan tes laboratorium forensik secara independen. Kenapa? Agar ada kesetimbangan, ada reprosivitas dalam penyidikan, ada equality before the law, ada kesetimbangan dalam konteks untuk membuktikan. Dalam kasus ini, saudara Joko Widodo melalui penyidik ingin membuktikan adanya pencemaran atau fitnah, sementara klien kami Pak Roy Suryo dan kawan-kawan akan membuktikan bahwa kesimpulan ijazah tersebut palsu itu adalah kesimpulan saintifik dan bisa dikuatkan melalui sebuah tes yang bersifat independen. Dalam tes yang sifatnya independen ini seluruh pihak bisa dilibatkan. Jadi tidak hanya penyidik, tidak hanya pelapor, tetapi juga hari ini klien kami. Artinya apa? Artinya sebuah tes yang membuka ruang kepada para pihak untuk saling mengklarifikasi, memverifikasi, bahkan menetapkan hasil tes tersebut sebagai sebuah tes yang bisa diterima oleh para pihak. Berbeda dengan hari ini, kenapa kami menolak ya sepihak tes dari Bareskrim Mabes Polri? Karena tes itu juga tidak transparan, tidak kredibel, tidak akuntabel, tidak ada kesetimbangan antara posisi klien kami yang sedang melakukan penelitian yang kemudian dikriminalisasi sebagai melakukan fitnah dan pencemaran. Soal laboratorium forensik independen yang harusnya menjadi yang memeriksa itu bukan Puslapor Mabes Polri, itu juga disampaikan oleh Refli Harun yang juga menjadi pengacara trio RRT. Refli Harun mengakui telah menghubungi 2 lembaga untuk melakukan tes forensik ulang, namun mereka tidak bersedia, dan Refli mengaku menunggu kepastian dari 1 lembaga independen lainnya. Namun dia menyatakan tidak tertutup kemungkinan juga ini dia akan mengajukan tes forensik untuk ke Singapura. Why not? Karena itu tempatnya nggak terlalu jauh juga di Singapura. Selain pemeriksaan forensik, Hosinuddin juga menyinggung soal peran Dian Sandi Utama. Ini ya, kader PSI yang pertama kali mengunggah kopi ijazahnya Jokowi dan kemudian dijadikan dasar penelitian Roy Suryo dan Rismond. Hosinuddin itu juga mendesak agar Dian Sandi diperiksa dan dijadikan tersangka, bukan Roy Suryo dan kawan-kawan, karena yang mengunggah dan mengubah di media sosial kan bukan Roy Suryo. Roy Suryo hanya menggunakan apa yang diunggah oleh Dian Sandi Utama sebagai bahan penelitian. Petunjuk jaksa berkaitan dengan memeriksa saksi adalah salah satu atau 2 pasal ITE yang paling krusial yang diterapkan kepada Roy Suryo klien kami
adalah pasal 32 dan 35, yakni melakukan editing dan melakukan manipulasi data elektronik yang tidak otentik seolah-olah otentik. Dan dalam kasus ini sebenarnya sumber bahan dasar penelitian klien kami terhadap ijazah itu adalah uploadan dari kader PSI yang bernama Dian Sandi Utama, yang dalam quote-nya atau dalam narasinya, selain mengupload ijazah yang bertuliskan Joko Widodo dengan latar UGM, saudara Dian Sandi ini memberikan penjelasan bahwa ini loh ijazah yang asli. Artinya apa? Unsur pasal 35 memanipulasi data elektronik yang tidak otentik seolah-olah otentik itu justru ada pada Dian Sandi. Karena dia telah melakukan tindakan mengupload dan dapat diakses ke publik ya data elektronik berupa dokumen, file yang diklaim oleh Dian Sandi milik Joko Widodo. Dan Dian Sandi ini tidak memiliki izin dari pelapor yakni Joko Widodo, karena Joko Widodo sendiri mengaku tidak pernah memberikan akses kepada siapapun terhadap ijazahnya. Bahkan saat klien kami ingin melihat saja, saudara Joko Widodo ini mempersoalkan tidak ada kepentingan atau kewajiban dia untuk menunjukkan, dan tidak ada kewenangan dari klien kami untuk meminta ditunjukkan. Jadi fix saudara Dian Sandi telah mengupload data tanpa izin pemiliknya dan melakukan manipulasi data yang tidak otentik seolah-olah otentik. Karena itu ancaman pidana 12 tahun penjara ini bukanlah kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi kepada kader PSI Dian Sandi. Dan kami ketahui saudara Dian Sandi ini telah diperiksa tapi statusnya hanya saksi. Karena itu perlu ada pendalaman. Karena apa? Pasal 35, 32 itu tetap melekat, kecuali dalam penyidikan ini pasal 32 dan 35 dihilangkan dari berkas perkara dengan alasan tidak ditemukan cukup bukti. Soal Dian Sandi harus diperiksa bahkan dijadikan tersangka itu sebelumnya juga disampaikan oleh Roy Suryo. Roy Suryo itu mendesak kepolisian untuk menetapkan Dian Sandi sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Jokowi. Dalam penilaian Roy Suryo yang lebih tepat menyandang status tersangka karena salinan digital pertama dokumen ijazah Jokowi berasal dari akun media sosial miliknya. Dengan adanya lampiran ini yang kemudian sudah diterima dan kemudian menegaskan untuk kami menuntut kepada kepolisian untuk tidak hanya menjadi saksi tetapi menjadikan tersangka saudara Dian Sandi Utama. Itu kata Roy Suryo kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya hari Rabu tanggal 11 Februari 2026. Roy mengatakan dokumen yang diunggah oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025 menjadi dasar penelitian yang dilakukan dirinya bersama Rismon Sianipar dan T. Fauzia Tiasuma. Postingan dari Dian Sandi Utama itulah yang menjadi kausa prima atau menjadi titik awal dari penelitian kami. Dan dia sendiri juga mengaku bahwa dokumen tersebut telah dibandingkan dengan salinan resmi yang diperoleh Bonatua Silalahi dari Komisi Pemilihan Umum RI. Dan kedua dokumen tersebut identik sehingga dianggap sebagai validasi atas hasil penelitian mereka. Bonatua hari Rabu kemarin juga sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dia mengaku dicecar 27 pertanyaan selama 6 jam pemeriksaan. Tadi memang cukup lama ya, ada 27 pertanyaan. Pada intinya memang ini terkait dengan saya sebagai ahli kebijakan publik, kata Bonatua. Dalam pemeriksaan tersebut, Bonatua membawa salinan ijazah Joko Widodo yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk diserahkan kepada penyidik. Menurut Bonatua, salinan ijazah tersebut identik dengan dokumen yang sebelumnya diteliti Roy Suryo CS yang bersumber dari unggahan Dian Sandi Utama di media sosial X. Itu sama semua, artinya kalau dianalisa ini sama, hasilnya juga akan sama, kata dia. Yang artinya itu berarti bahwa itu palsu kesimpulan dari Roy Suryo dan Rismon. Tetapi yang juga sangat menarik ini dari ijazah yang merupakan dokumen resmi pendaftaran Capres Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 yang juga sudah diperiksa. Kalau ini mungkin nggak perlu diteliti lagi ya karena bisa dilihat sekilas. Roy Suryo itu ternyata menemukan beberapa kejanggalan. Dan itu yang disampaikan oleh Abdul Ghafur Sangaji yang juga menjadi pengacara para tersangka. Setelah kita melihat fisik daripada salinan ijazah itu, maka terkonfirmasi bahwa antara apa yang diunggah oleh Dian Sandi pada saat Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa melakukan uji terhadap ijazah tersebut, itu ternyata basisnya sama. Ijazah yang sama, sumbernya yang sama. Ya, jadi
ketika ijazahnya sama, sumbernya sama, maka terpatahkanlah semua serangan-serangan bahwa Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa melakukan analisa dari sumber yang tidak valid. Ternyata setelah kami mendapatkan salinan resmi itu, maka terkonfirmasilah bahwa yang diteliti Mas Roy itu sumbernya sama. Karena tidak mungkin ijazah itu ada dua versi, pasti hanya satu versi. Kalau ada dua atau tiga versi, malah disinyalir adalah ada dugaan pemalsuan ijazah berkali-kali. Ya, jadi bukan hanya satu kali tetapi berkali-kali. Kalau ada beberapa versi. Nah, kemudian setelah dilakukan penelitian oleh Mas Roy, yang pertama saya ingin menyampaikan, saya mendapatkan hasil penelitian dari Mas Roy. Yang pertama adalah kalau teman-teman memperhatikan ijazah Pak Joko Widodo, ya, yang dilegalisir oleh dua pejabat dekan yang berbeda, yaitu yang pertama oleh Profesor Dr. Muhammad Naim pada tahun 2014 dan Dr. Budiadi SH Hud MAGR SC 2019, itu ternyata ada kesalahan prosedur akademik, yaitu tidak dicantumkannya tanggal, bulan, dan tahun legalisasinya. Itu agak aneh itu. Saya misalnya ingin melakukan legalisasi ijazah di universitas. Nah, ini belum, ini juga belum, ya. Jadi yang kita dapat ini versi 2014 dan 2019, ya. Nah, di 2014 dan 2019 ternyata setelah diteliti oleh Mas Roy secara berkali-kali, ternyata legalisasinya juga tidak normal secara akademik. Ya, tidak ada tanggal dilegalisir, tidak ada tahun dilegalisir, dan tidak ada bulan dilegalisir. Ini sesuatu yang abnormal. Karena kalau kita melakukan legalisasi ijazah di universitas, ya, itu pasti setelah pejabat yang menandatangani kemudian cap universitas pasti disebutkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Itu prosedur akademik. Tapi kenapa di satu ijazah yang sangat penting seperti ini yang digunakan untuk persyaratan calon presiden justru tidak ada tanggal legalisirnya, bulan legalisirnya, dan tahun legalisirnya, ya? Sehingga ini menunjukkan bahwa ada suatu keanehan lagi. Itu hal yang pertama. Surat aja ada tanggal. Surat dari Polda aja padahal cuma tanda terima loh. Ada tanggalnya. Tapi sebuah dokumen resmi yang digunakan untuk mendapatkan calon presiden, untuk mendapatkan jabatan presiden, itu nggak ada sama sekali. Coba teman-teman cek, perhatikan kembali ijazah yang sudah dibuka kepada publik. Karena itu dokumennya sudah dokumen sah secara hukum. Jadi tidak bisa lagi kita menganalisis sesuatu yang tidak berbasis kepada dokumen yang asli. Tapi karena dokumennya itu sudah resmi, maka semakin lama semakin kelihatan barang ini. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya nggak perlu bicara soal teknisnya ya, nanti Mas Roy yang akan berbicara soal teknisnya, ya. Nah, ternyata ijazah ini juga disinyalir tidak pernah dilakukan autentikasi. Artinya antara fotokopi dan aslinya tidak pernah diperiksa secara head to head. Ya, kita nggak tahu bagaimana mekanisme di UGM. Ketika melakukan legalisasi, apakah mereka juga melihat ijazah asli? Karena begini Bang, saya misalnya ingin melegalisir ijazah saya di UI, itu saya harus membawa ijazah asli. Fotokopi misalnya ada 5 lembar, tetapi petugas harus melihat ijazah asli saya. Dan dibuat tanggalnya. Itu resmi, apalagi universitas sekelas UGM. Ya, itu universitas The Center of Excellence, salah satu yang terbaik di Republik ini gitu. Ya, jadi ketika tidak ada tanggal, bulan, dan tahun legalisasinya, itu sesuatu yang aneh. Kemudian berikutnya lagi, Mas Roy menyampaikan ke saya bahwa diduga disinyalir bahwa tidak pernah dilakukan autentikasi. Nah, dan yang ketiga adalah dengan kita mendapatkan salinan ijazah ini, maka ini menjadi satu kekuatan pembuktian nantinya ketika perkara ini limpah ke pengadilan. Nantinya ya, ketika perkara ini naik ke pengadilan. Karena apa? Kita akan menguji secara faktual di dalam satu proses persidangan yang terbuka, yaitu pada saat ijazah analog yang saat ini dijadikan sebagai barang bukti dan disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya, akan kita sandingkan secara head to head. Apakah formatnya sama enggak dengan salinan resmi? Ya, apakah bentuknya sama enggak? Misalnya nanti posisi logo UGM-nya, kemudian juga hurufnya, kemudian juga letak hurufnya, kemudian dekan dan rektor yang tanda tangan, ini sama enggak? Ini kan perlu diuji. Dan terhadap alat bukti ini, ingat,
Ini bukan alat bukti yang tidak punya nilai, tetapi alat bukti yang sudah punya nilai. Karena apa? Karena sudah didapatkan secara resmi dari otoritas. Dan berdasarkan KUHP, maka terdakwa mempunyai hak untuk menunjukkan dan membawa bukti apa saja. Ya, ingat pasal 235 KUHP yang baru telah mengkualifisir 8 alat bukti. Kalau dahulu hanya 5 alat bukti berdasarkan pasal 184, sekarang berdasarkan pasal 235 KUHP yang baru, mohon maaf, itu sudah 8 alat bukti. Dan dari 8 alat bukti itu kalau kita baca poin 1 sampai 8, itu poin 8-nya menarik. Yaitu bukti apa saja sepanjang didapatkan tidak melawan hukum. Nah, ini kan bukti salinan resmi yang didapatkan tidak melawan hukum. Didapatkan dengan satu proses sengketa informasi, kemudian juga ada putusan KIP, dan kemudian KIP memaksa KPU untuk menyerahkan salinan itu. Kita akan uji apakah ijazah yang disita oleh Polda Metro Jaya dengan salinan resmi yang hari ini kita dapatkan dari KPU, dari otoritas penyelenggara pemilu, itu sama apa tidak. Dan yang terakhir, saya dapat juga informasi dari Mas Roy, bahwa untuk salinan resmi yang di KPU Solo, itu untuk tahun 2005 mohon maaf, ketika Pak Joko Widodo mencalonkan diri pertama kali sebagai calon wali kota, itu sampai hari ini belum ada. Konon katanya dimusnahkan. Loh, dokumen penting itu kok dimusnahkan? Ini juga melanggar undang-undang kearsipan. Kenapa melanggar undang-undang kearsipan? Karena berdasarkan undang-undang arsip, kearsipan itu bisa dilakukan di daerah dan bisa dilakukan di tingkat nasional. Terhadap dokumen yang punya nilai sejarah di tingkat daerah, kabupaten kota, provinsi, itu ada tempat untuk melakukan pengarsipan atau lembaga kearsipan daerah LKD. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa 2005 tidak ada salinan resmi pada saat Pak Joko Widodo mendaftar sebagai calon wali kota, ini juga satu keanehan. Ya, dan ya kita nggak tahu apakah Bang Bonatua sekarang akan melakukan gugatan juga nggak terhadap KPU Solo gitu. Ini menunjukkan bahwa semakin ijazah ini ditutup-tutupi, semakin ijazah ini dirahasiakan dan disembunyikan, maka pelan-pelan semua kebobrokan itu akan terkuat dengan sendirinya. Kebenaran tetaplah kebenaran dan kebatilan tetaplah kebatilan. Ini menjadi sangat menarik ya, karena kalau ijazah yang diunggah Dian Sandi dan yang diterima Bonatua dari KPU identik, pertanyaannya apakah ijazah yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya itu juga sama? Padahal kalau sama kan penelitian Roy Suryo dan Rismond itu menunjukkan itu palsu. Ini ijazah Jokowi ini yang penuh drama dan juga drama hukum dan juga drama politik. Tetapi kalau sampai nanti di persidangan misalnya di Citizen Lawsuit di Solo, yang ini merupakan perintah hakim, Jokowi ternyata masih juga tetap tidak menunjukkan ijazahnya, ya ini akan nggak akan ada kepastian. Satu-satunya cara kan ini seperti pengakuan dari penyidik juga bahwa ijazah dan juga pengakuan Jokowi dan pengacaranya kan ijazahnya sekarang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Mestinya penyidik Polda Metro Jaya dong yang membuka ini. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Karena ini kan kalau dari keputusan Komisi Informasi Pusat itu ini bukan dokumen yang harus dikecualikan karena ini digunakan oleh Jokowi untuk maju mendapatkan jabatan-jabatan publik, mulai dari wali kota Solo 2 kali, 2 pilkada, kemudian di DKI Jakarta, yakni pilkada DKI Jakarta sebagai gubernur, dan kemudian 2 kali menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 dan 2019. Kalau kemudian Polda juga tidak menunjukkan, drama hukumnya ini masih akan terus berlanjut. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.